Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gadis cantik bernama Piper. Ia merupakan gadis yang memiliki keterbatasan fisik berupa gangguan penglihatan atau buta sebagian, yang membuat teman-teman di sekolahnya tak ingin berteman dan tak terlalu menyukai Piper. Why? What? You're supposed to wait for me. I don't know who this is. Bersama dengan kakak tirinya yang bernama Andy, Piper selalu dijemput dan diantar kemanapun ia pergi. Andy yang terlihat sangat sayang kepada adiknya itu pun selalu menjaga dan melindungi Piper dari semua ejekan yang dilakukan oleh teman-temannya. There's three of them. They all had sort of dark hair. They were nice. Sesampainya di rumah, terlihat Piper sangat cemas dan memanggil Andy untuk melihat kondisi ayahnya yang sudah sedari tadi berada di kamar mandi. Sangat panik karena sang ayah tak kunjung membuka pintu, bahkan tak bersuara. Andy berusaha membuka kuncinya dan tebak apa yang terjadi. Not answering. Ya, tanpa diduga sebelumnya, sang ayah ternyata sudah tergeletak tak bernyawa di kamar mandi karena terpleset. Hal itu membuat Andy dan Piper sangat terpukul dan tak menyangka jika ayah mereka akan pergi secepat ini. Sehingga Andy bertekad menjaga sang adik sebisa mungkin dan akan berusaha menjadi sosok pengganti ayah yang baik bagi Piper. Setelah kematian ayahnya itu, Kepala Dinas Sosial bernama Wendy memberitahu jika ada seseorang yang tertarik untuk mengadopsi Piper. Namun sebelum itu, Wendy memastikan terlebih dahulu kelainan mata yang dideritanya, di mana Piper ternyata mengalami kebutaan parsial atau kebutaan sebagian yang hanya bisa melihat bentuk dan cahaya saja. Nothing. Grapefruit. Wendy menambahkan jika seseorang yang ingin mengasuh Piper itu bernama Laura, seorang ibu yang baik dan kemungkinan besar Piper akan menyukainya. Namun hal itu ditolak oleh Andy karena menurutnya Piper akan jauh lebih aman bersama dengannya. Yang hal itu langsung dibantah oleh Wendy karena Andy belum cukup umur untuk memiliki hak asuh atas Piper. Will you hear that? Is Dad going to heaven? Shut up. Karena Andy dan Piper tak mau dipisahkan, mereka berdua akhirnya diasuh secara bersamaan, di mana Andy dan Piper langsung pergi menuju ke rumah Laura atau wanita yang akan menjadi pengasuh mereka berdua. Smells like Mom's garden used to. Dan inilah Laura, wanita yang merupakan pengasuh Piper dan Andy. Ia yang baru saja melihat Piper teringat dengan mendiang anaknya yang sama-sama tak bisa melihat. Namun malangnya, sang anak harus meninggal karena tergelincir dan tenggelam di kolam renang belakang rumahnya. She's drowned. Di tengah pembicaraan tersebut, Laura mendapat panggilan telepon dari Wendy yang menanyakan kedatangan Andy dan Piper ke rumahnya hari ini. Sehingga Laura yang akan mengobrol dengan Wendy terlebih dahulu menyuruh anak-anak untuk berkeliling rumah agar mereka semakin terbiasa dengan suasana baru. So I don't let the cat out. Di belakang rumah, Andy tak sengaja melihat seorang bocah yang sedang berada di dalam kolam renang saat sambil memegangi kunci milik Laura yang kabur. Si bocah nampak tak bisa berbicara alias bisu ketika Laura membawa paksa kucing miliknya dari dekapan bocah tersebut. Ternyata bocah itu adalah salah satu anak adopsi Laura yang memiliki gangguan mental bernama Oliver, di mana menurut Laura, Oliver ini sudah bisu secara selektif sejak kematian anak Laura, sehingga Piper yang penasaran bagaimana rupa si Oliver ini menanyakan pada Andy dan Laura langsung memotong pembicaraan mereka dengan berbohong jika Oliver memiliki rambut keriting berwarna merah. He's a beautiful boy. Ketika Andy sedang membawa barang bawaannya dari mobil, ia sangat heran mengapa di halaman terdapat garis putih yang mengelilingi rumah. Namun meski begitu, Andy tak terlalu memperdulikannya dan langsung masuk saja ke dalam rumah. Yep. Old news, Andy. Straight ahead, love. Di sana Laura langsung menunjukkan kamar Andy dan Piper. Ia menempatkan Piper di kamar mendiang anaknya dulu sewaktu masih ada. Sementara Andy ditempatkan di kamar lain yang lokasinya tepat di samping kamar Piper. Malam harinya setelah Andy dan Piper tertidur pulas, Laura diam-diam memutar sebuah video dan mempelajari sebuah ritual aneh, di mana Andy yang saat itu tak bisa tidur sangat keheranan melihat Laura bersama dengan Oliver pergi ke gudang belakang rumah saat tengah malam.
Bangun dari tidur, Andy terlihat sangat malu ketika mengetahui jika dirinya sudah mengompol di kasur, sehingga karena tak ingin Laura mengetahui hal tersebut, ia langsung mencuci celananya sendiri. Namun pada saat itu, ia melihat ke arah shower dan malah mengingatkannya pada saat menemukan sang ayah yang meninggal di kamar saat mandi. Haley, we're going out for a little bit. Siangnya Andy dan Piper menghadiri upacara pemakaman sang ayah di salah satu gereja. Mereka terlihat sangat sedih karena harus melihat jasad sang ayah untuk terakhir kalinya. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Laura dengan diam-diam mengambil beberapa helai rambut si ayah untuk dijadikan media ritual yang sedang dijalankannya. Sementara itu, terlihat Oliver sangat ingin keluar dari dalam rumah. Entah apa yang sedang terjadi kepadanya, Oliver sampai mendobrak kaca dan tak memperdulikan tangannya yang terluka, di mana ia menuju ke gudang belakang rumah dan berusaha membukanya namun tak bisa. Melihat Andy dan Piper sangat murung setelah pulang dari upacara pemakaman sang ayah, Laura berusaha menghibur mereka berdua dengan berpesta minuman di rumah sampai tak sadarkan diri, di mana Laura secara tak terduga menampung air kencingnya ke dalam wadah dan sengaja menumpahkannya di celana Andy sewaktu tidur. Lantas, apa yang sedang Laura rencanakan? Sebelum tidur, Laura menyempatkan diri untuk memandikan Oliver terlebih dahulu. Ia bertanya seolah di dalam tubuh Oliver terdapat makhluk lain yang saat ini diajak bicara. Namun karena Laura terlihat meragukan keberadaan makhluk tersebut, tiba-tiba mendengar suara pecahan kaca, Andy langsung terbangun dan mendapati celananya basah kuyup karena air kencing. Ia yang menganggap jika itu karena dirinya kembali kencing ketika tertidur pun langsung berniat untuk mencucinya di toilet. Namun karena di sana ada Laura dan Piper sedang mencuci, akhirnya Andy ketahuan dan sangat malu ketika berada di sana. Piss. I don't know what happened. Andy, seriously? Sorry. You all right? Andy yang sedang akan mandi karena sekujur tubuhnya bau pesing malah teringat dengan kejadian kematian sang ayah, sehingga ia yang ternyata masih trauma dengan kamar mandi dan suara shower pun memilih untuk pergi ke halaman dan mandi dengan menggunakan air keran. Ketika sedang mandi itulah Andy melihat Oliver sedang berada di salah satu ruangan yang terkunci. Oliver yang terlihat sedang kelaparan pun langsung diajak oleh Andy pergi ke dapur untuk mencari makanan yang bisa segera Oliver makan. Dirasa Oliver ingin menulis sesuatu, Andy lantas mengambilkan kertas dan pulpen agar Oliver bisa berkomunikasi dengannya. Namun karena Oliver tak melakukan apapun, Andy memberikan sepotong melon yang masih ditusuk dengan pisau sehingga melihat mulut Oliver terluka parah karena memakan melon sekaligus pisaunya, Andy langsung bergegas membawa Oliver ke rumah sakit. Namun, Oliver nampak tak mau melewati garis putih yang ada di sana. Ia terus memaksa Oliver pergi dan inilah yang terjadi. Oliver yang saat itu terlihat sangat kesakitan dengan segala kejanggalan yang terjadi. Andy tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihatnya saja. Sampai tiba Laura bersama Piper melihat itu semua. Laura sangat panik dan menyuruh Andy untuk membawa Piper ke dalam rumah. Di sisi lain, alih-alih mengkhawatirkan Oliver yang terluka pada bagian mulut, Laura malah sangat khawatir dengan makhluk atau iblis yang ada di dalam tubuh Oliver mulai keluar. Dia sangat panik karena terlihat Oliver mulai sadar kembali dan perlahan berbicara, sehingga ia langsung menonton video untuk mengatasi hal tersebut dan melakukan hal ini pada Oliver. Setelah iblis di dalam tubuh Oliver kembali tenang, Laura terlihat sangat marah kepada Andy yang telah membuat hal ini bisa terjadi, sehingga ia tak mengizinkan Andy melihat kondisi Oliver dan hanya mengajak Piper saja yang masuk ke dalam kamarnya. Alasan Laura tidak mengizinkan Andy masuk adalah selain karena ia kesal karena Andy telah membuat dirinya kerepotan, Laura rupanya sedang melanjutkan ritualnya pada Oliver dengan memberinya makan rambut ayah Piper dan Andy yang didapatnya ketika upacara pemakaman. Jugman! Jugman!
Sementara itu, Andy memutuskan untuk mandi sekaligus mencoba memberanikan diri melawan rasa traumanya dengan mandi menggunakan shower. Ia malah melihat sosok ayahnya yang tiba-tiba masuk dan mengatakan jika Piper akan mati di tengah hujan. Yang hal itu tentu saja membuat Andy sangat ketakutan sehingga Hey. sadar-sadar, Andy sudah berada di rumah sakit dengan kondisi sedang dalam perawatan dokter. Sementara di rumah, Piper yang tak bisa tidur karena kepikiran kondisi Andy pun menemui Laura di kamarnya. Di mana saat itu Laura sedang menonton video keseruan mendiang anaknya dulu ketika sedang bermain air di kolam renang belakang rumah. Sehingga Piper yang hanya bisa mendengar suaranya saja cukup menerka-nerka bagaimana keseruan mereka pada saat itu. Describe her? Long brown hair. God, she's beautiful. Keesokan harinya Laura sengaja pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Andy yang masih dalam perawatan medis. Saat ini kondisinya sudah membaik dan hanya perlu beristirahat setelah mengalami geger otak ringan karena terbentur lantai. Di mana Andy langsung menanyakan Piper yang tidak ikut bersama Laura. Hal itu karena Andy sangat khawatir dengan kondisi sang adik setelah mendapat pesan dari ayahnya kemarin. Papa got you this. You can't let her out, Laura. Something could happen. Mendengar hal tersebut, Laura cukup terkejut dan mengatakan jika kemungkinan itu berasal dari rasa trauma terkait kematian ayahnya saja. Sehingga Laura yang melihat Andy sangat khawatir pun berjanji jika Laura akan selalu menjaganya dan tak akan membiarkan Piper keluar rumah saat hujan. I'll keep her inside. I'll keep her inside. I promise. I promise. Lain di mulut, lain di hati, Laura malah mengajak Piper untuk bermain air dan hujan-hujanan di belakang rumah. Laura yang terus teringat dengan mendiang anaknya pun memberikan sweater kesayangan sang anak dan memperlakukan Piper layaknya mendiang anaknya dulu sewaktu masih hidup. Favorite? Setelah itu, Laura menunjukkan sesuatu pada Piper yang sengaja ia simpan di dalam lemari es pembeku yang ternyata... Dan ya, rupanya selama ini Laura masih menyimpan jasad mendiang anaknya dan mengawetkannya di dalam lemari es. Laura yang ternyata ingin membangkitkan lagi mendiang anaknya itu sengaja mengikuti ritual-ritual dalam video yang selalu ia lihat. Beberapa hari kemudian, Andy yang sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit terlihat sering hulang-hulang saat melihat di luar rumah sedang hujan deras, di mana ia masih teringat dengan obrolan sang ayah yang mengatakan jika Piper akan mati di tengah hujan. Malam harinya terlihat Laura kembali melanjutkan ritualnya dengan menonton video tutorial dan seakan memberi perintah pada iblis yang ada dalam tubuh Oliver untuk membantunya membangkitkan sang anak. Di mana dalam ritual tersebut, Oliver yang sudah dirasuki oleh iblis harus memakan jasad si anak dan harus memuntahkannya di media tubuh baru, yang dalam hal ini adalah Piper, agar proses pemindahan jiwa anaknya ke tubuh baru bisa berhasil. Selesai dengan itu, Laura pergi ke kamar dan memakai parfum yang sama dengan milik Andy. Kemudian ia menghampiri Piper yang saat itu sedang tertidur pulas di kamarnya dan entah apa yang direncanakan oleh Laura sampai-sampai ia tega menghantam wajah Piper seperti ini. Keesokan paginya seperti orang yang tidak tahu menau dengan kejadian tersebut, Laura malah menyalahkan Andy dan menuduhnya sudah melakukan semua ini, di mana Andy tidak bisa mengelak karena semalam Piper mencium bau parfumnya, sehingga Laura dengan sangat bebas bisa memojokkan Andy seperti ini. He hit you, so you hit her. They butchered Oliver's mouth. Drone is out of control! Di tengah perdebatan tersebut, Andy melihat Oliver sedang terdiam diri di tengah hujan yang cukup deras. Ia kemudian mengambil HP-nya dan berusaha mengambil gambar Oliver. Namun Laura terlihat tak senang dan berusaha untuk menghentikan hal itu dengan mengambil HP Andy dan merusaknya sehingga... Berteriak layaknya seperti orang yang paling tersakiti, Laura membuat Piper sangat kecewa terhadap Andy yang telah tega melakukan hal seperti itu. Sehingga Andy yang mengetahui jika Piper telah menolak ajakannya untuk pergi dari sini, memutuskan untuk pergi sendiri meninggalkan rumah sambil ambek-ambekan.
Rupanya Andy tak sekedar pergi dari rumah, ia pergi ke dinas sosial untuk menemui Wendy yang telah mengirim mereka berdua kepada Laura, di mana ia tak sengaja melihat Oliver dalam sebuah poster orang hilang dan langsung melaporkannya kepada Wendy. Laura kidnapped a fucking child. She was the best counselor we had. Tempat tak percaya karena Laura adalah mantan konselor terbaik dan telah mengabdi di tempat ini selama 20 tahun, Wendy akhirnya mencoba mencari data hilangnya Oliver dari berbagai website. Ia yang mendengar jika Laura memanggilnya Oliver dan telah membohongi Andy pun langsung mencoba menelpon Laura saat itu juga, namun langsung dicegah oleh Andy karena jika Laura tahu, itu hanya akan memperburuk keadaan. Let's go. Grab your bag. Di sisi lain, Laura yang baru saja mengantarkan Piper ke sekolah bermainnya begitu terkejut ketika melihat kondisi rumah sudah sangat berantakan. Hal itu ternyata karena ulah iblis yang ada dalam tubuh Oliver sudah sangat kelaparan sehingga... Ya, akibat gigitan Oliver, Laura harus mengurung diri di kamar sambil menahan sakit karena luka di tangannya yang begitu dalam, di mana Oliver yang sudah sangat kelaparan pun kembali pergi ke dapur dan menggerogoti meja makan. Tak hanya itu, ia bahkan menggerogoti tangannya sendiri tanpa terlihat kesakitan. Setelah tak mendengar suara, Laura kemudian keluar dari kamar dan melihat Oliver sudah berada di luar sambil hujan-hujanan. Ia mencoba mengendalikan iblis tersebut dengan kembali membuat simbol lingkaran dan langsung membawanya ke gudang belakang rumah agar si iblis memakan jasad sang anak yang disimpan di dalam gudang tersebut. Andy yang saat itu sedang di perjalanan menuju rumah bersama dengan Wendy mencoba menelpon Piper namun HP-nya tidak aktif sehingga ia hanya bisa meninggalkan pesan suara dan menceritakan jika dulu ia sering disiksa oleh mendiang sang ayah, namun hal itu sengaja Andy dan si ayah tutup-tutupi agar Piper tak mengetahuinya, sama halnya seperti Laura yang sengaja menyembunyikan semua kejahatan pada Piper. There's something wrong with Laura. Kidnapped Oliver and you're in danger. Mendengar pesan suara dari Andy, Laura yang ternyata sedang memegang HP milik Piper cukup terkejut sehingga ia yang tahu jika Andy bersama Wendy sedang menuju ke rumahnya dengan cepat bergegas membereskan seluruh rumah yang saat ini sangat berantakan. Setibanya di rumah Laura, Wendy menyuruh Andy untuk tidak ikut masuk dan lebih baik menunggu di mobil. Namun Andy yang tak ingin hanya berdiam diri saja, masuk lewat pintu belakang dan langsung menuju gudang belakang rumah. Sehingga betapa terkejutnya Andy saat melihat Oliver sedang memakan jasad seorang anak yang ternyata adalah anak Laura yang diawetkan di dalam lemari pendingin. Hi, love. Hey. So he brought you, has he? I've got to check it out. Yeah, Sementara itu, Wendy yang sedang melakukan penyelidikan tak menemukan petunjuk apapun terkait laporan yang didapatkannya dari Andy. Namun ketika Wendy hendak akan pulang, ia tak sengaja melihat luka yang cukup parah pada lengan kanan Laura dan mendengar suara teriakan Andy dari luar sehingga... Dengan fakta jika Laura telah melakukan ritual aneh dengan melibatkan seorang anak yang diculik dari seseorang, Wendy terlihat sangat terkejut dan langsung pergi dari sana saat itu juga. Namun belum juga sampai di mobil, tiba-tiba... Ya, tanpa diduga sebelumnya, Laura berhasil menabrak Wendy dan Andy dengan mobil berkecepatan tinggi dari arah belakang, sehingga membuat Wendy meninggal di tempat dan Andy sendiri saat ini sedang sekarat, namun hal itu diketahui Laura dan langsung menghabisinya saat itu juga. Laura langsung pergi menjemput Piper yang baru saja pulang dari sekolahnya, di mana sesampainya di rumah, Piper mendengar suara Andy yang memanggil-manggil namanya, sehingga Piper lantas menghampiri suara tersebut dan itu ternyata adalah suara Oliver yang merupakan suara Andy untuk memanggil Piper. Melihat Piper sedang bersama Oliver di salah satu ruangan, Laura langsung mengajak Piper untuk pergi ke belakang rumah. Namun ketika Piper mendengar jika Laura berbohong terkait rambut Oliver, ia pun langsung berubah pikiran dan berusaha kabur dari sana. Grapefruit.
Mengetahui jika Andy sudah terkapar tak bernyawa, Piper sangat terkejut dan kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi di rumah ini, sehingga Laura yang melihat jika Piper sudah mengetahuinya langsung mengatakan jika saat ini ia sedang menjalankan sebuah ritual untuk memasukkan jiwa anaknya ke dalam tubuh Piper, dan saat ini ia berniat untuk menenggelamkannya di dalam kolam renang belakang rumah. Meskipun sudah berusaha untuk melarikan diri, Piper akhirnya harus tertangkap setelah kepalanya terbentur pintu hingga pingsan. Laura yang saat itu membawa Piper ke kolam renang langsung menenggelamkan Piper, berharap jiwa anaknya bisa kembali dan masuk ke dalam tubuh Piper. Di tengah momen tersebut, Piper dengan lantang memanggil Laura dengan sebutan ibu, sehingga Laura yang langsung teringat dengan anaknya pun merasa jika perbuatannya saat ini adalah salah, di mana Piper memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur, tetapi ya, iblis yang berada dalam tubuh Oliver rupanya berusaha menghentikan apa yang dilakukan oleh Laura. Namun tak disangka sebelumnya, Piper ternyata berhasil menendang tubuh Oliver sehingga setelah berhasil lolos, Piper akhirnya bisa kabur dengan diselamatkan pengendara mobil yang kebetulan melewati jalan dekat rumah. Sementara Oliver yang terlihat setengah sadar jika melihat posternya berada di sana, memutuskan untuk melewati garis putih pembatas agar iblis yang ada di dalam tubuhnya bisa keluar dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, Laura yang sudah merasa putus asa dengan semua ini memutuskan untuk membawa jasad sang anak ke dalam kolam renang. Entah apa yang akan dia lakukan, namun setelah para polisi yang mendapat laporan darurat dari orang yang berhasil menyelamatkan Piper dan menemukan Oliver selamat di tengah hutan, Laura ditemukan tewas mengambang di dalam kolam dengan posisi sedang memeluk jasad anaknya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.